Yang pertama tadi saya lupa Pak. Yang pertama itu masalah apa tadi Pak? Kalender. Iya. Baik. Ada Pak, ada kalender Hijriah itu. Tapi kalender Hijriah itu ditetapkan berdasarkan ilmu hisab, berdasarkan perhitungan astronomi, tidak berdasarkan ru'yah. Ya, karena ru'yah itu baru bisa dilakukan setiap tanggal 29 atau setiap akhir bulan. Jadi kalau untuk kepastiannya itu baru bisa dilakukan Pak tiap tanggal 29. Tapi bisa diprediksi. Kalender itu dibuat berdasarkan prediksi. Ya, ada yang organisasi yang membuat. Ya, banyak Pak organisasi yang membuat. Organisasi-organisasi Islam sudah banyak yang membuat. Sebetulnya upaya untuk menyatukan kalender Islam itu sudah banyak sekali dilakukan termasuk oleh negara-negara Islam, negara-negara yang berpenduduk Muslim. Ya, itu banyak Pak upaya untuk menyatukan itu. Tapi persoalannya adalah tidak sepakat dalam kriteria. Tidak sepakat dalam kriteria. Ini kalau pakai hisab. Contoh, misalnya Muhammadiyah, dia pakai kriterianya itu wujudul hilal. Yang penting Pak bulannya itu di atas ufuk, udah tanggal 1 itu. Ada yang pakai kriteria derajat tertentu. Kalau Kementerian Agama, ada kesepakatan menteri-menteri agama di beberapa negara ASEAN. Itu disingkat dengan MABIMS. Menteri agamanya Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Itu ada kesepakatan. Kriterianya itu dinaikkan Pak. Dulu 2 derajat Pak. Tanggal 1. Sekarang dinaikkan jadi 3 derajat. Kenapa itu? Untuk semakin mendekatkan dengan ru'yah. Supaya prediksinya itu bisa lebih akurat. Karena kalau misalnya pakai kriteria 2 derajat, bisa nanti tidak sama ketika ditetapkan berdasarkan ru'yah. Jadi jawabannya ada, tapi itu didasarkan hisab dan tetap harus diverifikasi setiap akhir bulannya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah di Arab Saudi. Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya ada di Arafah. Nah, tanggal 8 Zulhijjah, jemaah haji itu sudah berangkat menuju ke Arafah. Kemudian bermalam di situ sampai keesokan harinya. Sampai masuk waktu zuhur. Kemudian mereka baca, ada khutbah, memperbanyak doa sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam tanggal 9 Zulhijjah, masuk tanggal 10, ditinggalkanlah Arafah itu menuju ke Mina. Perjalanan menuju ke Mina melewati Musdalifah. Di Musdalifah mabit dulu. Artinya tidak boleh melewati Musdalifah sebelum lewat tengah malam. Itu namanya mabit di Musdalifah. Itu sudah malam tanggal 10. Besoknya Pak tanggal 10 Zulhijjah. Disitulah hari pelontaran, juga hari penyembelihan, juga hari raya Idul Adha. Jadi wukuf itu tanggal 9 Zulhijjah waktu di Arab Saudi. Itu Pak yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Apa tadi Pak yang ketiga ya? Kalau misalnya kita Oh iya. Boleh Pak, tidak ada masalah. Silakan puasa di hari Jumat dengan niat puasa Arafah, karena mengikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwa Arafah itu adalah hari di mana jamaah haji wukuf di Arafah. Anda bisa puasa lagi, Bapak bisa puasa lagi besoknya. Saya niat puasa Arafah berdasarkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa puasa Arafah itu adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana orang yang berpuasa itu berada. Kita mengatakan, tapi kan tidak mungkin Ustaz, satu tanggal ada di 2 hari. Pasti ada yang salah ini secara faktual. Itulah sebabnya dalam ceramah tadi selalu saya sampaikan, tidak ada yang salah secara agama. Tidak ada yang salah secara agama. Saya jelaskan Pak yang dimaksud secara agama dan yang bukan secara agama. Contoh, ini ada 2 botol Pak ya. Ini isinya khamar Pak, minuman keras ini, yang di kiri lah. Ini minuman keras. Minuman keras ini Pak. Ini air putih Pak. Saya minum minuman keras ini. Minuman keras yang saya minum. Tapi ketika saya minum saya kira air putih, ada air putih.
saya minum Pak ini. Saya minum Pak. Ini air putih. Saya lihat, saya kira minuman keras. Saya kira minuman keras ini Pak. Terus saya minum. Nah, pertanyaannya, ketika saya meminum minuman keras ini tadi Pak, ini kan minuman keras ini Pak ya. Ketika saya minum, apakah saya salah secara agama? Saya ulangi Pak, saya ulangi. Ini isinya air putih Pak, air putih. Ini isinya minuman keras. Jadi ini air putih, ini minuman keras. Minuman keras ini Pak isinya. Begitu saya lihat, saya kira air putih. Padahal tadi isinya minuman keras. Saya minumlah minuman keras ini. Pertanyaannya, saya salah tidak? Tidak secara agama. Sekalipun sebetulnya yang saya minum ini minuman keras. Nah, sekarang Pak, ini isinya air putih. Saya kira minuman keras. Lalu saya minum ini. Ada khamar ini. Saya mau minum deh. Saya minum Pak. Ini yang saya minum apa? Air putih. Sebetulnya kan tidak salah Pak ya. Karena saya minum air putih ini. Tapi pertanyaannya, secara agama saya salah tidak? Saya salah. Karena pada saat saya minum air putih, saya meminumnya dengan anggapan ini minuman keras. Nah, sama juga ini Pak. Mohon maaf. Ada perempuan lain Pak, ini perempuan lain Pak di mall lah. Saya kira istriku Pak. Jadi saya tarik saja itu, saya bawa itu, saya gandeng itu. Wih, ternyata bukan istri saya. Saya salah tidak Pak itu? Berdosa tidak? Tidak. Sekarang mohon maaf, ada orang sama-sama istrinya Pak. Tapi ketika dia sentuh, dia bayangkan perempuan lain. Salah tidak Pak itu? Salah dan berdosa Pak. Jangan kita mengatakan, nah istriku sendiri. Iya, istri Bapak. Tapi pada saat menyentuhnya yang dibayangkan perempuan, itu salah secara agama. Secara hukum dunia Bapak tidak akan dihukum itu Pak. Kayak istri sendiri. Itulah sebabnya selalu saya sampaikan secara agama. Kita puasa mau hari Jumat mau hari Sabtu dengan niat puasa Arafah, secara sains tidak mungkin ini ada 2 hari ini Arafah, hari Arafah ini Pak. Tak mungkin 2 hari. Tapi kita melakukan itu semua ada dasarnya secara agama, maka tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Insya Allah kalau saya pribadi Pak ya sehat-sehat, ada kekuatan puasa Pak di hari Kamis, Jumat dan Sabtu juga insya Allah. Mungkin itu Pak ya, wallahu a'lam bishawab.